Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah wa azahta an basairina ghishawat al-ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menulis satu kitab, judulnya Riyadhus Shalihin. Latihan untuk orang-orang yang saleh. Sebahagian ulama mengomentari mengapa Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Latihan orang-orang yang saleh. Karena untuk menjadi saleh itu tidak bisa serta-merta. Harus ada latihan. Harus ada pemaksaan kepada diri kita. Kita lihat dalam hadis misalnya. Rasul bersabda, suruh anakmu salat ketika dia berumur 7 tahun. Dan pukul ketika dia meninggalkannya di saat umur 10 tahun. Pembiasaan dari 7 tahun sampai 10 tahun. 3 tahun adalah latihan. Dan 10 tahun adalah penerapan jika dia meninggalkan itu. Ramadan hadir. Juga bahagian dari memaksa kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Perlu kita catat. Jika Allah memaksa kita melakukan satu kebaikan, bukan untuk Allah manfaat kebaikan itu. Tapi kebaikan itu manfaatnya untuk kita. Ramadan hadir merubah semua jadwal kita. Biasanya kita dibolehkan makan siang, dibolehkan minum. Kadang-kadang kita sudah sarapan pagi. Tapi begitu Ramadan hadir, Allah tidak izinkan kita menikmati makanan. Mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Yaitu sampai waktu maghrib. Bapak dan saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan memang harus terus dipaksakan. Yang mampu memaksakan kebaikan-kebaikan itu adalah keimanan kita. Kita coba mungkin melihat kisah dari Rabi' ibn al-Haytham. Kita kenal salafun as-salih namanya Rabi' ibn al-Haytham. Beliau stroke. Sebelah kiri kakinya stroke. Jadi dari sebelah kiri stroke. Satu hari muridnya datang ke rumah. Kemudian ketika sedang muridnya berada di rumah, tiba-tiba datang panggilan azan. Kata Rabi' ibn al-Haytham kepada muridnya, bawa saya ke masjid. Bopong saya ke masjid. Maka diboponglah dia oleh muridnya, kakinya terseret. Karena stroke yang sebelah kiri itu terseret, dia melangkah sambil dibopong oleh muridnya. Kemudian muridnya berkata kepada Rabi' ibn al-Haytham, Guru, mengapa guru harus berangkat ke masjid? Bukankah Allah sudah memberikan keringanan kepada guru? Apa kata sang guru kepada muridnya? Anakku, aku mendengar panggilan azan. Panggilan itu membuat dia tidak tahan untuk di rumah. Panggilan itu dia membuat imannya bergerak. Dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan ringan atau berat, dia melangkah. Mari kita lihat kisah dari Abu Ayyub al-Ansari. Dia berjuang bersama Rasul, berjuang bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka pada satu saat umurnya sudah senja. Dia datang panggilan jihad kepadanya untuk jihad sampai ke arah Turki sana. Maka dia bilang kepada anak-anaknya, bawa aku wahai anak-anakku. Dia kurang sehat waktu itu. Kata anak-anaknya, ayah, biarlah kami yang berjuang ayah. Dulu kau sudah berjuang pada masa Rasul, pada masa Umar, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman dan masa Ali. Sekarang biarlah kami berjuang, wahai ayah, untuk menggantikanmu. Tinggallah di rumah. Apa jawab Abu Ayyub al-Ansari? Dia berkata, anakku, aku mendengar firman Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Kebaikan harus terus dipaksakan. Ada orang yang bangun malam, awalnya sangat berat untuk sholat qiyamul lail. Tapi kemudian setelah dipaksakan, maka dia akan merasakan nikmatnya bangun malam itu. Sama dengan kita, saudara yang dimuliakan Allah. Ada orang yang biasa minum kopi sore, makan goreng. Pada hari-hari biasa misalnya selain Ramadan, dia menikmati. Dan terasa ada yang kurang ketika sore dia tidak minum kopi dan makan goreng atau sesuatu.
Kenapa? Proses itu kebiasaan. Ada kecarian ketika kebiasaan itu tidak dilakukan. Begitu pula lah ketaatan. Orang yang selalu misalnya berangkat ke masjid, menunaikan salat berjemaah di masjid, ketika dia tidak salat berjemaah di masjid, ada yang kurang dalam jiwanya, ada yang hilang dari batinnya. Sama seperti kita yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lain selain daripada ketaatan. Karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk membiasakan ketaatan. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk memaksa diri kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang akan menutup kehidupan kita. Bukankah kita berdoa kepada Allah? Allah makhtim nabi husnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami dan kehidupan yang baik. Bagaimana supaya kehidupan kita baik? Supaya bisa kita menutup kehidupan dengan kebaikan? Tentu dengan membiasakan kebaikan. Kita berharap kebiasaan kebaikan itu terus menjadi aktivitas kita. Dan saat malaikat datang menjemput kita, kita pun dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Mari kita paksa diri kita untuk melakukan ketaatan. Dan kemudian ketaatan itu akan berubah menjadi kebutuhan kepada kita. Kalau orang mau, ada kata pepatah, hendak 1000 jalan, tak hendak 1000 dalih. Kalau orang mau melakukan ketaatan, ada 1000 jalan bisa dia melakukannya. Tapi kalau tak hendak, ada 1000 dalih, ada 1000 alasan untuk tidak melakukan ketaatan itu. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu dalam ketaatan, mampu memaksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Ini saja. Wal-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.